kita di industri tekstil dan garment beserta teman-teman yang lain asosiasi tekstilan Indonesia, kita menganggap bahwa kesempatan untuk kita ekspor memberi juga benefit dengan devisa negara. Kita juga mengerti bahwa apabila negara membutuhkan, kita akan prioritas, kita akan fokus untuk supply ke domestik Indonesia lebih dulu. Ya. Jadi memang kalau Ibu tadi sampaikan apakah ini sentimen positif, sangat. Karena kita menganggap bahwa supply kita di Indonesia sudah lebih mencukupi dari kami Pen Brothers dan teman-teman di luar Pen Brothers, cukup untuk kebutuhan APD Indonesia yang level 3, dan kita menganggap bahwa kita qualified untuk ekspor ke segala penjuru dunia, segala penjuru dunia di berbagai benua ya, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Middle East, demikian Bu. Oke, ini kan kita fokuskan juga kepada APD, kemudian juga alat-alat kesehatan ya, untuk pelengkap kesehatan. Sejauh ini sebenarnya kalau untuk tekstil dan juga garment sendiri, untuk kontribusi APD seperti apa sih Bu? Karena kita tahu kan kondisi pandemi mungkin kalau di Indonesia memang belum terselesaikan begitu ya, tetapi mungkin di luar secara global mungkin ada yang sudah grafiknya menurun begitu ya, tapi seperti apa sejauh ini Bu Ana? Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya APD ini dari waktu ke waktu kan memang dibutuhkan, bukan hanya untuk karena pandemi, tapi juga non-pandemi. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu juga hospital juga memerlukan. Memang levelnya berbeda Bu. Kalau sekarang kan memang yang dibutuhkan adalah yang very high isolation, yang level 3 atau level 4. Tapi sebenarnya dari waktu ke waktu hospital dimanapun di seluruh dunia memang memerlukan alat kesehatan dalam bentuk garment atau apparel, di mana kita merasa bahwa di Indonesia ini dari hulu sampai ke hilir kita sudah bisa provide. Memang untuk disposable kita bisa provide lebih ke arah barang jadinya. Kalau di bahan bakunya baru sebagian. Tapi kalau untuk misalnya daleman untuk pakaian bedah atau yang bisa reusable, kita sudah bisa supply dari hulu sampai ke hilir. Oke, kalau dilihat dari sisi recovery ini, pernyataannya apakah memang sudah benar-benar recovery? Sesuatu yang terjadi di lapangan seperti apa begitu ya? Dan kalau kita lihat dari aktivitas manufaktur pabrik juga seperti apa? Utilitasnya apakah memang sudah kembali begitu ya? Dan ketika keran ekspor ini sudah dibuka nih Bu Ana, apakah memang permintaan juga sudah sangat besar begitu ya dari luar, dan persiapan untuk menuju mengirim lagi hasil tekstil dan juga garment juga sudah sangat memenuhi kuota begitu, atau seperti apa Bu Ana yang terjadi di lapangan? Oke. Kalau kita ngomong dari konteks PT Pen Brothers Tbk dan grup sendiri atau PBRX, sebenarnya dari Januari sampai Juni 2020 itu kita tidak mengalami penurunan sama sekali. In fact kalau dilihat sales kita Jan-Jun 2020 compare to Jan-Jun 2019, kita mengalami kenaikan hampir sebesar 15%. Kenapa? Karena global brands yang kita supply adalah sustainable brands, dan kebetulan mereka walaupun tetap ada penurunan, tapi mereka tetap memberikan prioritas kepada Pen Brothers untuk supply ke mereka. Jadi antara Jan-Jun 2020 dibanding Jan-Jun 2019 itu flat dari sisi global brands. Selisihnya adalah kita berdasarkan APD atau PPE dan Mazda. Ibu bisa lihat dari PBRX sales Jan-Jun 2020 versus Jan-Jun 2019. Bagaimana dengan semester 2? Semester 2 ini kita melihat growth kita membaik dibanding dengan kemarin kuartal 2, dan kita mengharapkan untuk PBRX sendiri kita per akhir tahun ini tetap membukukan sales kenaikan sekitar 10-15%, kurang lebih dibandingkan tahun lalu ya.